Selanjutnya, memasuki acara inti, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA. Kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena kemurahannya doa-doa kita menjadi kenyataan, sehingga tiada yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan hanya Allah semata. Terkadang kita sebagai manusia ingin dipuji, ingin disanjung karena keberhasilan kita, karena kesuksesan kita, atau karena keindahan yang ada pada diri kita. Sejatinya semua keindahan dan semua kesuksesan itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga setiap kita sholat, kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Tidak ada wanita yang pernah melahirkan manusia seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk membimbing kita agar kita jadi faham mana jalan menuju neraka dan mana jalan menuju surga. Kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Kalau di kampus ini mungkin yang dipelajari itu adalah bagaimana mengeluarkan manusia dari perut ibundanya untuk hadir di alam nyata ini. Tapi setelah itu kita nggak peduli anak itu mau jadi apa, mau jadi anak soleh, mau jadi anak yang baik, atau sebaliknya dia akan menjadi anak yang durhaka, yang berani kepada orang tua, yang membuat Allah murka. Banyakan kita mungkin yang di kampus ini nggak belajar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kalau mungkin adik-adik yang di sini mengeluarkan manusia dari kegelapan rahim menuju cahaya dunia ini, tapi beliau mengeluarkan dari kegelapan kezaliman, kebodohan, dan kenistaan yang dilakukan manusia menuju alam yang damai di dunia dan di akhirat. Maka kita tidak boleh berhenti bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika galau datang, ketika kegundahan menyelimuti, apa yang biasa dilakukan oleh seorang hamba? Curhat. Dia akan mencari kawan yang mau mendengarkan isi hati dia.
Kalaupun dia tidak memiliki kawan, dia akan tuliskan curhatan itu dalam lembaran-lembaran diari dia. Entah siapa yang akan membaca nanti kelak, tapi paling tidak dia sudah mengungkapkan dan mengeluarkannya dari hati. Tahukah kita bahwa di antara keutamaan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kalau waktu kita isi untuk salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tukfa hammak, semua kegalauan itu akan dicukupi, akan hilang. Ketika kita menyebutkan kekasih kita dengan mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa yaghfirullahu laka dzambak, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena sejatinya kegalauan yang menimpa hamba itu bukan dari orang lain. Oh, ini gara-gara fulan, bukan, tapi gara-gara dosa kita. Sehingga dengan kita banyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dosa-dosa kita akan diampuni, kegalauan akan dihilangkan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, ana mohon maaf karena telat. Tajri riyah bima la tashtahi sufur. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi itulah takdir Allah Azza wa Jalla, yang mendorong kita untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki. Karena sejatinya segala keburukan itu dari diri sendiri. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 27. Itu tanggalannya siapa? Jamaah, semua umat itu punya kalender. Kita harus tahu, kita Muslim. Masehi artinya apa? Kristus. Makanya disebut Isa Al-Masih, Yesus Kristus, mungkin yang diucapkan oleh mereka. Itu tanggalannya orang-orang Nasrani. Kita hormatin mereka pakai kalender itu. Tapi kita Muslim, kita punya kalender sendiri. Apa kalender kita? Hijriah. Taib, katanya ada hadiah mau dibagikan. Ana mulai sekarang hadiahnya. Coba siapa yang hafal kalender Hijriah, angkat tangan. Yang hafal kalender Hijriah, angkat tangan. Angkat tangan, mana yang mau jawab? Yang nggak tahu diem, nggak usah rame-rame. Yang tahu angkat tangan. Jamaah, ya. Silahkan dikasih mic-nya sana, atau berdiri yang keras suaranya. Ada mic-nya? Nah, Muslim nggak tahu sama kalender umat Islam, perlu dilihat KTP-nya. Nah, silahkan. Permisi Ustaz, saya ingin menjawab. Menurut saya, kok menurutnya? Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, dan Dzulhijjah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan hadiah dikasihkan. Langsung kasih hadiah jamaah. Baik, kita lanjutkan. Hadiah sudah didapat, nggak tahu apa isi hadiahnya. Tapi jamaah, buat yang lainnya yang mengaku Muslim, cinta Islam,
bangga sebagai muslim tapi tidak tahu dengan kalender hijriah, maka malu-maluin. Kapan kita lebaran? 1 Syawal. Orang lebaran bulan Juni. Kita nggak tahu, nggak ngurus mau bulan Juni, mau bulan Juli. Tapi kita muslim, lebaran itu 1 Syawal. Nggak ada ribut lagi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah bulan haram. Ada 4 bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan ini tidak ada di bulan Masehi. Bulan-bulan Masehi itu sebenarnya bukan bulan-bulannya Nabi Isa alaihi salam. Tapi itu adalah bulan yang terpengaruh dengan Romawi, dengan Yunani pada masa itu. Sehingga mereka menggunakan kalender orang-orang musyrikin. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Hari ini tanggal berapa? 22 Ramadan. Sudah 22 hari kita berpuasa. Yang puasa. Karena kita tahu ada putri-putri Adam yang mungkin berhalangan. Sehingga dia masih memiliki banyak hutang. Jangan sampai mati ninggalkan hutang puasa. Meninggalkan hutang kepada manusia saja, apa yang akan terjadi? Pintu langit akan tertutup buat dia. Dosa-dosanya yang seharusnya diampuni, kemudian dia bisa masuk surga, gara-gara hutang kepada manusia, dia harus melunasinya terlebih dahulu. Kenapa kita puasa? Kenapa kita puasa? Dapat apa kita puasa? Sebagian orang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sebagaimana berapa banyak mahasiswi-mahasiswi yang 4 tahun kuliah nggak dapat apa-apa, nggak jadi apa-apa dia. Apakah semua mahasiswi yang lulus dari sini jadi orang? Jadi orang. Masa ada yang jadi macannya? Semua jadi orang. Tapi ilmu yang dia pelajari nggak berguna buat dia. Bahkan sejatinya dia nggak pantas lulus. Di negeri kita ini lulusan D3, S1, S2 banyak yang nganggur. Kenapa? Kenapa, Jam? Perlu dipelajari. Jangan-jangan seperti orang yang puasa bertahun-tahun puasa, dia hanya dapat lapar dan haus karena dia tidak tahu dengan hakikat puasa itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa disyariatkan puasa itu. Agar kalian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu tujuannya. Tapi sebagian kita nggak bertakwa. Dan dia juga tidak bisa merasakan lezatnya berpuasa. Kalau kita ingin merasakan lezatnya puasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaratnya 2.
Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman, karena dia beriman. Kenapa antum puasa? Saya beriman kalau Allah mewajibkan kepada saya berpuasa. Saya beriman bahwasanya akan ada hari kiamat, bahwa hidup anak akan berakhir, dunia akan berakhir, ihtisaban, dan dia berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Ini masanya kita mencuci diri dari dosa-dosa dengan iman dan ihtisaban. Ada orang yang selesai puasa 30 hari puasa masuk neraka. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaqiyun abdun, melarat seorang hamba, menderita seorang hamba. Adraka Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lahu. Dia bisa hidup di bulan Ramadan. Allah beri umur kepada dia untuk hidup di bulan Ramadan. Kemudian selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ahibati fillah, kalau bicara iman, iman kepada hari akhir salah satu yang memotivasi kita untuk beramal. Kampus yang laris, yang diminati oleh siswa dan siswi, itu kampus yang seperti apa? Yang kayak apa? Yang lulusannya langsung kerja, yang lulusannya ada jaminan untuk masa depan dia. Kalau kita lihat jaminan masa depan kita ini bukan 60 tahun, 70 tahun. Kalau kita lihat orang-orang tua ya, sudah pensiun, dia menikmatin hidup, tidak menikmatin hidup. Orang yang pensiun dan tidak bekerja itu menunggu mati. Bahkan dia bisa mendengar detik jam itu berbunyi. Terus dia dengarkan. Dia lihat kawan-kawan dia sudah pada mati, tinggal dia hidup sendiri. Kalau ditanya, bapak, kawannya yang masih hidup berapa? Sudah tidak ada. Terus bapak kenapa masih hidup? Saya lagi nunggu kematian itu tiba. Jamaah, setelah kematian itu ada dua tempat yang seharusnya memotivasi kita untuk beramal. Satu namanya Al-Jannah, satu namanya An-Nar, surga dan neraka. Baik, ana minta kepada semua yang punya HP, HP-nya dikeluarkan, handphonenya dikeluarin, dibuka surat Al-Waqiah. Nah, siapa yang mau baca? Nah, silahkan dipilih yang baca surah Al-Waqiah. Yang handphonenya nggak ada Qurannya dibuang. Punya handphone, ya silahkan, mic-nya. Iya, angkat tangan yang mau baca. Ini yang di depan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha. Hasbuk. Iya, dibaca artinya. Jamaah yang membaca Al-Quran tanpa tahu artinya itu dapat hadiah, tapi tidak dapat hidayah. Kita baca satu huruf, dua huruf, tiga huruf, alif lam mim, kita dapat 30 hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi Al-Quran diturunkan hudan lil muttaqin, petunjuk, hidayah buat orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita akan mendapatkan hidayah tersebut kalau kita tidak memahami artinya? Maka usahakan tatkala membaca Al-Quranul Karim, kita juga baca artinya, karena kita nggak faham dengan bahasa Arab. Nah, silahkan. Nah, dilanjutkan artinya. Artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan suatu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi 3 golongan. Barakallahu fiki. Kita lihat Allah mengatakan bahwasanya semua akan hancur. Gunung itu akan dihantamkan, akan dikeluarkan dari akarnya, dicabut sama Allah. Kemudian dihantamkan dengan bumi ini dan menjadi hancur seperti debu yang berterbangan. Kemudian jadilah bumi yang datar yang akan menjadi padang mahsyar pada nantinya. Rumah yang kita bangun, kampus yang kita cintai, masjid-masjid yang indah yang menghiasi kota Jember ini, kita tidak akan temukan lagi. Dan Allah menyebutkan kita nanti akan menjadi 3 golongan. Manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang, hufatan, uratan, ghurlan buhma. Dia keluarkan dari kuburnya dalam kondisi tidak pakai alas kaki. Pakaian yang menutup diri kita akan lepas semuanya. Dalam kondisi belum disunat. Buhman, nggak bawa apa-apa. Bagaimana sekarang kita datang membawa semua aksesoris kita? Kita bawa handphone kita bawa tas kita bawa dompet kita. Karena kita takut nanti di jalan kita perlu sesuatu. Anda harus telepon sesuatu. Pada hari itu kita akan sendirian. Kita akan terbelalak matanya, digiring menuju ke padang mahsyar. Dan akan menjadi 3 golongan. Silahkan dipilih. Hidup ini pilihan. Yang mau beriman silahkan. Yang mau kuliah di kampus ini silahkan. Yang tidak mau kuliah silahkan. Gak ada pemaksaan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Baik, Allah akan menjelaskan 3 golongan itu supaya kita bisa memilih. Nah, silahkan dibaca. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun
Barakallahu fiik. Dibaca artinya. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Nah, ada 3 golongan. Yang pertama golongan kanan. Kemudian yang kedua golongan kiri. Kemudian yang ketiga orang-orang yang mereka saling mendahului. Was-sabiqun as-sabiqun. Mereka yang berlomba-lomba dalam kehidupan ini, mereka berlomba-lomba untuk masuk surga. Tidak sama orang yang puasanya hanya Ramadan dengan orang yang puasanya Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal. Tidak sama orang yang puasanya di bulan Ramadan saja dengan orang yang senantiasa puasa Senin dan Kamis. Sebagian orang itu berat berpuasa karena nggak pernah puasa kecuali Ramadan. Bahkan utangnya tidak pernah dia bayar kecuali masuk bulan Sya'ban. Berat buat dia untuk membayar hutang. Maka orang yang berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini, yang berusaha untuk meraih yang terbaik. Kalau kita bicara sholat tarawih sekarang, kita bisa melihat kondisi masjid-masjid di kampung kita. Ada yang setengah jam selesai, ada yang 10 menit selesai. Apakah sama pahala mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam 1 rakaat beliau membaca 5 juz setengah. Beliau membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Apa yang kita baca? Al-Ikhlas. Ustaz, Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, lebih banyak. Subhanallah. Kita tuh kadangkala ilmu kita tidak mengantarkan kita kepada yang lebih baik. Allah mengatakan ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi as-sabiqun as-sabiqun ini adalah orang yang melaksanakan yang wajib plus yang sunnah. Nanti ashabul yamin mereka yang hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Salat hanya yang 5 waktu. Puasa hanya di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan dia tidak melakukan yang haram. Kemudian Allah sebutkan apa yang didapat oleh as-sabiqun as-sabiqun. Allah mengatakan fi jannatin na'im. Berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Silahkan dilanjutkan. Sullatum minal awwalin. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Barakallahu fiik. Kita akan melihat apa yang disediakan buat orang-orang yang berada di surga penuh kenikmatan. Coba dibaca. Jamaah, ketika kita tahu dengan apa yang disediakan untuk kita, kita akan semangat belajar. Kenapa banyak orang yang malas membaca Al-Quranul Karim?
tapi dia membaca buku pelajaran dia. Kadangkala 4 tahun dia kuliah. Di sini berapa tahun kuliah? 4 tahun. Berapa kitab yang sudah dia baca? Berapa judul buku yang sudah dia selesaikan? Mungkin kalau ditumpuk akan sampai ke atap yang ada di sini. Tapi Al-Quranul Karim gak pernah selesai dia baca dengan arti. Gak pernah selesai. Padahal halamannya hanya 610 halaman. Kalau tiap hari 1 halaman, berarti 2 tahun selesai membaca kitab tersebut. Tapi kita nggak punya niat. Terkadang untuk menjadi penghuni surga, kita lebih niat untuk mendapatkan gelar sarjana. Silakan dibaca arti. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Jamaah, pernah lihat orang bikin sofa di rumahnya dari kayu jati, kemudian diwarnain warna emas? Mereka ingin gitu, punya sofa yang indah. Tapi karena mereka tidak mampu dengan emas, maka dengan cat yang berwarna emas. Nanti di surga itu bukan hanya dipannya dari emas. Kita melihat tembok kampus kita ini. Kenapa batu batanya nggak kelihatan? Kenapa kok harus dikuliti? Karena jelek kalau nggak dikuliti. Tapi di surga kata Nabi Muhammad SAW, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu 1 batu bata dari emas, 1 dari perak. Seperti itu bertumpuk. Perlukah kalau antum punya rumah dari batu bata dari emas dan perak dikuliti? Kursinya bertahtakan emas. Mereka duduk, Allah sebutkan muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Nggak ada saling memberikan punggung kepada saudara. Mereka mengobrol di sana dengan segala keindahan. Lalu Allah sebutkan yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Akan berkeliling di antara mereka anak-anak muda yang tetap muda. Wildan, anak-anak kecil, dikatakan mereka yang mati bayi, mereka yang mati belum balik. Mereka akan masuk surga dengan izin Allah dalam kondisi masih muda, masih anak-anak. Mereka lah yang sibuk memberikan pelayanan kepada orang-orang di surga. Bi akwab wa abariq wa ka'sim min ma'in. Dengan membawa gelas, ceret, seloki berisi minuman diambil dari air yang mengalir. Ma'in sebenarnya jemaah itu mata air di surga yang mengeluarkan khamr. Kita tahu minuman keras di dunia ini haram. Tapi nanti di surga ada satu sungai yang mengalir khamr yang mereka akan minum. Kalau kita melihat minuman keras yang dijual dengan botol-botol yang indah, yang bikin menarik orang untuk meminumnya dengan harga yang mahal kadang-kala, Allah Azza wa Jalla mengharamkan itu buat kita di dunia, tapi Allah halalkan kelak di akhirat. Apa bedanya? Allah sebutkan, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Jadi khamar di akhirat tidak bikin pening dan tidak bikin mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Allah akan berikan kepada mereka buah-buahan yang mereka pilih sendiri. Allah sebutkan di ayat yang lainnya, qutufuha daniyah. Allah katakan bahwasanya nanti memetik buah-buahan di surga itu dekat. Pohon-pohonnya besar. Bahkan satu pohon dilalui oleh seorang yang mengendarai kuda
sepanjang 100 tahun dia tidak melewati naungan pohon tersebut. Orang berpikir bagaimana memetiknya. Engkau akan bisa memetiknya dalam kondisi tiduran di atas sofa. Wallah jemaah, di dunia ini ada kebun-kebun yang dibikin untuk memetik sendiri. Di Malang mungkin, di Batu sana ada wisata petik buah, ada petik apel. Kenapa kok harus petik apel? Padahal dia bisa beli satu pickup apel. Ada sensasinya yang tersendiri. Allah berikan itu di surga. Ana sampai sekarang belum pernah memetik anggur. Ana sampai saat ini belum pernah memetik apel. Ana sampai saat ini belum pernah memetik buah ceri. Buah apa? Kita mungkin makan, kita beli. Tapi nanti di surga akan datang pohon tersebut, dia menyerahkan diri untuk kita petik. Pilih apa yang disukai. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan Allah akan berikan daging burung dari apa yang mereka sukai. Rasul SAW menceritakan nanti penghuni surga sambil duduk-duduk di depan teras rumahnya, dia melihat ada burung yang sedang terbang dan dia ingin makan daging itu. Tahu-tahu burung itu jatuh dalam kondisi terpanggang di hadapan dia. Surga jemaah. Di dunia kita makan bisa sakit perut. Banyak makanan yang mungkin enak, tapi buat perempuan-perempuan kadangkala tidak mau memakannya. Kenapa? Takut melar badannya. Terpaksa. Kesian kita melihat orang-orang di dunia ini. Ada banyak hal yang sebenarnya halal dia tinggalkan, karena dia ingin menjaga tubuh dia. Tapi di surga, kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, silahkan kalian makan, kalian minum. Tidak takut sakit, tidak takut kekenyangan, dan tidak takut apa. Nikmatin semua. Wahurun 'ain. Lanjutkan artinya. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, derek, dan seloki atau piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengar ucapan salah. Barakallahu fiik. Bidadari. Bicara bidadari ini jamaah, Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Di sana ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Kadangkala perempuan bertanya, Ustaz, kalau disediakan bidadari untuk laki-laki, maka apa untuk perempuan? Seorang di surga bisa memiliki bidadari jumlahnya 72. Terkadang mereka lagi duduk-duduk bersama teman-temannya yang laki-laki ini, kemudian datang, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang bagaimana indahnya surga. Tahu-tahu ada awan yang datang. Lalu awan itu bertanya, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian ingin hujan apa? Taib, Anda bertanya, yang sebelah kanan, kepingin hujan apa kira-kira? Ingin hujan apa? Apa?
emas, uang, masya Allah. Perempuan ini sama uang, masya Allah. Taib, uang, terus emas, berlian, semuanya diminta. Taib, yang laki-laki minta apa? Dikatakan kita minta hujan bidadari. Itu diturunkan bidadari. Subhanallah. Maka kita tahu kenapa tidak disebutkan bidadara buat perempuan. Karena perempuan nggak minta itu. Nah, di dunia pun kalau kita lihat ada perempuan punya suami 3, apa kita katakan? Pelacur. Perempuan punya suami 3, pelacur. Tapi kalau laki-laki punya istri 4, tidak dikatakan dia pelacur. Nggak ada. Makanya supaya kita tahu Allah itu akan memberikan apa yang anti inginkan. Sehingga wanita itu ditawarin sama Allah emas, berlian, ya mutiara, itu yang ditawarkan. Tapi buat laki-laki, mereka tidak suka dengan emas. Bapak-bapak suka sama emas. Suka yang diminta sama istrinya. Dia pun beli buat siapa? Buat istrinya. Dia beli gelang, beli perhiasan buat perempuan. Maka Allah katakan buat yang laki-laki, wahurun ain, ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Subhanallah jamaah. Dulu ana berpikir, wanita yang matanya biru, abu-abu, kuning, itu cantik. Ternyata tidak. Wanita yang cantik itu wahurun ain. Dikatakan yang matanya lebar, yang putihnya putih, hitamnya hitam. Sekarang orang bikin bukan software, kartun yang matanya lebar-lebar. Anime apa itu? Anime Jepang. Yang mereka bikin matanya lebar-lebar. Nanti Allah Azza wa Jalla akan menjadikan itu buat wanita-wanita. Dan bagi wanita yang masuk surga, kadang-kadang dia berpikir, Ustaz, kalau ana masuk surga bersama suami ana, terus gimana posisi ana sedangkan suami ana punya 72 bidadari? Nah, wanita yang masuk surga akan lebih indah dari bidadari. Wallahi jemaah. Baik, Allah sebutkan di sini ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Bukan seperti wanita jalanan. Kalau kita ngelihat banyak wanita di dunia ini yang pahanya lebih murah daripada paha ayam. Kita kalau mau lihat paha ayam di mana? Susah, harus dikulitin dulu. Tapi ini perempuan pahanya nggak perlu dikulitin. Dia tunjukkan kepada manusia. Tapi nanti wanita ini wanita yang menjaga dirinya. Wanita baterainya habis. Siap. Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Maka kita harus berpikir apa yang sudah kita kerjakan. Pantaskah kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Pantaskah kita mendapatkan rumah yang batu batanya tersusun dari emas dan perak? Coba kita koreksi diri kita. Kita lebih tahu kita lebih pantas masuk surga atau kita lebih pantas masuk neraka? Sebagian di antara kita puasanya hanya di kampus,
Dia itu puasanya kalau di kampus nggak makan nggak minum, tapi di kos-kosan makan. Ada yang sebaliknya, bapak-bapak itu banyak yang puasanya di rumah, sahur sama keluarga, berbuka sama keluarga. Di tempat kerja nggak puasa, tapi dia di rumah, Masya Allah, ayo berbuka ini, waktunya sudah tinggal sedikit. Padahal nggak puasa dia di luar jam. Nah, Allah akan berikan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian Allah sebutkan la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Di sana mereka tidak mendengarkan percakapan yang sia-sia. Tidak ada percakapan yang menimbulkan dosa. Omongan-omongan yang menyakitkan hati nggak ada. Kita di dunia bisa melihat bagaimana orang sekarang mudah mencaci maki. Pernah tahu sebagian artis Korea itu bunuh diri kenapa? Karena dibully. Tidak disakitin fisiknya, hanya dikomentari dengan komentar yang negatif, sakit hati, bunuh diri. Betul jemaah. Ucapan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus dengan jarum. Nanti di surga nggak ada ucapan-ucapan itu, nggak ada perasaan iri dan dengki. Di dunia berapa banyak di antara kita ya yang melihat temannya nilainya lebih bagus kemudian dia sakit hati, melihat temannya handphonenya baru dia sakit perut 2 hari. Nah, ada perasaan itu, tapi di surga nggak ada. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kita udah cabut dari hati semua yang masuk surga itu pohon iri dan dengki, nggak ada lagi. Mereka akan duduk ya, ngobrol di surga, nggak ada perasaan dilihat, Masya Allah kok cincinnya lebih bagus daripada cincinku, nggak ada. Allah sebutkan yang akan didengar di surga itu adalah ucapan selamat, ucapan yang indah yang menyejukkan hati. Baik, itu untuk as-sabiqun yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang dia mengamalkan yang wajib plus yang sunnah, yang dia tidak hanya sholat 5 waktu, tapi dia plus sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Terus dia tunjukkan bahwa dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang yang menyaingin dia dalam urusan dunia, dia bersaing dalam urusan akhirat. Kalaupun dia sukses di dunia hanya 60-70 tahun, tapi kalau di surga khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Baik, dilanjutkan dibaca. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqdu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atsraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Barakallahu fiik. Kita akan lihat ashabul yamin dapat apa. Orang yang melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kira-kira kita ini sudah melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram enggak? Belum 100%. Bagaimana supaya bisa 100%? Belajar.
Semua itu bermula dari ilmu. Ketika kita tahu ini haram, ini halal, ini perintah, ini larangan, di situ akan mulai ada perasaan ingin melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi kebanyakan kita tidak belajar itu. Ya, kita sedih kalau melihat negeri kita. Salah satu yang menyebabkan negeri itu terlaknat ketika mereka hidup dari riba. Dari riba. Sebagian orang rumahnya dibeli dengan sistem riba. Motornya yang dia pakai ke kampus riba. Mobilnya riba. Padahal subhanallah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirhamun riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dalam posisi dia tahu ini hasil riba. Asyaddu min 36 zaniya. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Kita lihat sebagian umat Islam kerja di bank riba. Dan dia biasa aja, nggak merasa berbuat dosa. Tapi kalau ada orang berzina, ribut satu kampung. Kita lihat di kampung-kampung kita. Ada orang yang biasanya datang pakai motor, bawa kitab. Datang ke rumah-rumah untuk apa? Untuk mengambil setoran uang. Namanya bank titilan. Bang apa? Kalau bahasa Inggrisnya bang corean. Jadi itu yang dilakukan mereka. Tapi sebagian orang melakukan itu merasa nggak apa-apa. Padahal Allah melaknat pelaku riba. Yang pinjam riba, yang meminjamkan riba, yang nyatet, yang jadi saksi, semuanya sama terlaknat. Gimana mau jadi ashabul yamin? Mau mendapatkan ini sedangkan yang haram kita kerjakan. Dan yang jadi masalah kita merasa nggak berbuat dosa. Kan nggak apa-apa Ustadz, yang penting saling riba. Dia pinjemin ana 1 juta, ana bayar 1.100.000. Dia tanya ikhlas ana Ustadz. Nah, tapi Allah murka. Maka ketahuilah jemaah, riba ini salah satu penyebab bala itu turun. Tapi Allah sediakan apa buat ashabul yamin? Yang melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kalau ternyata kita belum nyampe tingkatan ini, berarti nanti ada ashabul shimal. Silahkan dibaca artinya apa yang didapatkan ashabul yamin. Nah, silahkan dibaca. Jemaah dilihat supaya kita nggak dengar aja. Kita sering baca Al-Waqi'ah, tapi nggak tahu artinya. Tapi kita tidak memahaminya. Yang penting baca. Biasanya orang baca Al-Waqi'ah buat apa? Supaya tidak miskin. Quran ini diturunkan untuk membimbing kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka dibaca artinya. Nah, tafadhal. Dibaca artinya. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan segala umurnya. Subhanallah. Itu yang disediakan buat ashabul yamin. Kerjanya nggak capek, tapi dapat segala keindahan.
dapat bidadari lagi. Kalau bicara bidadari ini, Allah menciptakan bidadari bukan dari tanah. Terus dari apa? Dari kun. Allah langsung ciptakan mereka. Mereka senantiasa gadis. Artinya setelah dikumpulin sama suaminya, kembali gadis lagi, terus kembali gadis lagi. Umur mereka sebaya, penuh cinta dan kasih sayang. Kalau di dunia, secantik apapun seorang wanita, dia akan jadi tua. Yang ditakutkan wanita itu tua, takut ditinggal sama suaminya, takut suaminya kawin lagi. Makanya dia pakai krim macam-macam, dibohongi pada dia. Nanti krim pagi pakai, nanti krim waktu duha pakai, kemudian nanti krim waktu asar, krim malam, ada krim mungkin yang akan dibikin krim tahajud. Jadi karena apa? Karena ketakutan wanita dengan masalah ketuaan. Mau tidak mau tua itu akan tiba. Pernah ada seorang wanita yang tua renta bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mungkinkah aku masuk surga?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Enggak ada orang tua di surga." Orang itu menangis. Lalu Nabi SAW mengatakan, kasih kabar gembira kepada dia, dia akan masuk surga dalam kondisi muda, karena nggak ada orang sepuh di surga. Subhanallah, itu semua Allah sediakan buat ashabul yamin. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Jamaah rahimakumullah, kalau di Indonesia orang mau sukses, ingin punya rumah di perumahan mana di Jember? Perumahan Taman Argopuro. Kira-kira kita harus bekerja seperti apa? Itu orang yang bangun Argopuro mungkin sampai mati tukangnya yang bangun, nggak pernah dia punya rumah seindah itu. Mati mungkin di rumah kontrakan tukang tersebut, karena dia merasa harus pakai biaya besar, Ustaz. Tapi untuk mendapatkan rumah dan istana yang indah di surga Allah bersama bidadari-bidadari yang disediakan di sana, cukup melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Nggak perlu berkeringat-keringat, jemaah. Nggak perlu sekolah dari pagi sampai sore. Nggak perlu. Perlu kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, selesai. Buat perempuan, sholat yang 5 waktu tolong dijaga. Ini kebanyakan tinggal di rumah sendiri apa kos-kosan? Asrama. Alhamdulillah di asrama. Harapan jadi orang baik masih besar. Tapi kalau tinggal di kos-kosan, dia di rumahnya sendiri, ada orang tuanya, kadang-kala sulit sholatnya. Gimana dia berada di tempat yang tidak ada pengawasan? Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan buat kita lingkungan yang mendukung kita untuk jadi orang baik. Baik, kita akan baca buat orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan tidak meninggalkan yang haram. Silahkan dibaca.
thumma innakum ayyuhad dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minha butun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin. Barakallahu fiik. Dibaca artinya. Dan golongan kiri, alangkah sesaranya golongan kiri itu. Mereka dalam sisaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu atau dahulu hidup bermewah-mewah. Lihat nih, ashabus shimal. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ketika hidup di dunia, mereka bermewah-mewahan. Dulu ana berpikir, dan sampai saat ini, ketika orang dikasih kekayaan, dikasih keluasan rizki, dikasih banyak kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan lebih sering beribadah. Karena dia tidak perlu capek-capek. Mungkin dia akan sering berangkat umroh. Mungkin dia akan berada di masjid sebelum yang lainnya datang. Kenapa? Ana bos. Ana duit ana banyak. Ana nggak ke kantor pun duit itu datang. Seharusnya orang yang seperti ini itu berada di saf pertama di masjid. Tapi kadangkala kalau kita ke masjid, kita lihat yang di saf pertama bukan mereka. Karena kekayaan ini kadangkala membuat orang melampaui batasnya. Tidak ada larangan dalam Islam untuk kaya. Yang mau kaya silahkan, tapi bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kekayaan itu akan mengantarkan kepada dosa. Nah, lanjutkan. Ayat 47, 46. Artinya dibaca. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, pasti akan memakan pohon zakum, maka akan penuh perutmu dengannya. Jamaah, pohon zakum ini, kalau satu tetes, Nabi SAW menjelaskan, satu tetes zakum itu jatuh di bumi ini, semua akan rusak. Sebagaimana kalau ada bidadari surga itu melongok ke bumi ini, bumi ini akan terang benderang dan indah. Satu tetes. Gimana kalau kita makan buah itu? Maka Allah katakan la'akiluna min syajarin min zakum. Pasti akan memakan pohon zakum. Famali'una minhal butun. Bukan makan sedikit. Kita kalau dikasih makanan yang nggak enak, kita cuma nyicipin. Tapi di neraka mereka akan makan dengan lahap. Dan akan hancur tubuh mereka, jemaah. Kemudian apa minuman mereka? Allah sebutkan fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Ketika minum, faqatta'a am'a'ahum. Ususnya itu terburai, terputus-putus. Dan mereka harus minum. Fasyaribuna syurbal him. Allah katakan kalian akan meminum seperti onta yang sangat haus. Bukan karena ingin menikmati, tapi karena diazab, jamaah. Di dunia saja, kalau kita disuruh makan rawon, siapa yang suka rawon? Semua suka rawon. Dikasih rawon satu piring,
makan enak. Dikasih yang kedua, makan. Mulai nggak enak. Dikasih satu panci rawon, makan. Itu dia akan tersiksa. Bahkan dia akan muntah-muntah mungkin. Gimana kalau minumnya air panas? Allah mengatakan hadza nuzuluhum yaumiddin. Kata Allah, itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Maka jamaah rahimakumullah, ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla memberikan di dunia ini contoh buah-buahan yang enak, makanan yang enak, perhiasan yang indah, supaya kita kebayang paling tidak dengan apa yang Allah akan sediakan di sana. Dan azab pun Allah berikan contoh di dunia ini. Coba pernah melihat ibunya goreng ikan asin? Sekali-kali tangannya dimasukkan ke minyak. 2 detik ada hadiahnya. Supaya kita tahu aja. 1 detik kita masukkan, kita ambil tangan kita akan lihat apa yang terjadi dengan tangan kita. Bagaimana kalau wajah kita yang ada di sana? Maka jangan sibuk menghiasi wajahnya dengan krim-krim dunia ini, lupa dengan akhirat kita. Jadilah orang yang cantik di sisi Allah Azza wa Jalla, yang dilihat Allah di tengah malam tatkala teman-temannya semua terlelap dalam tidurnya, tatkala semuanya sibuk memegang handphonenya, nanti bangun hamparkan sejadah, katakan Allahu Akbar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, persilahkan. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni tanya jawab dengan 3 pertanyaan. Kepada hadirin sekalian kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno. Masya Allah. Kayaknya hidupnya senang terus, Trisno terus. Insya Allah. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan tadi ada penjelasan bahwa di sana di surga itu ada remaja atau pemuda yang tidak pernah tua. Pertanyaannya tadi dilanjut dengan apa namanya, yang meninggal di dunia saat masih kecil. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang tua yang mempunyai anak belum balik sudah meninggal? Apakah bisa membantu orang tua atau menolong orang tua di surga? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang menarik sekali jamaah. Yang pertama berkaitan dengan wildanun mukhalladun, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Wildan ini sebenarnya bukan pemuda, jadi terjemahan pemuda itu kurang tepat. Karena wildan itu anak-anak artinya. Anak-anak. Kalau pemuda itu bahasa Arabnya apa? Fityah. Di surat Al-Kahfi Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Jadi wildan diterjemahkan anak-anak. Bagaimana dengan orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya, yang anaknya belum balik? Rasulullah SAW menceritakan bahwa anak-anak itu akan menunggu di pintu surga. Dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah, kalian masuk surga. Ngapain di pintu surga? Anak-anak itu mengatakan, lah, enggak, kita enggak mau masuk surga. Hatta ya'tiya abauna, sampai orang tua kami datang.
Mungkin orang tuanya nggak pantas masuk surga, harus dicelup di neraka. Ini yang disebut syafaat. Nanti anak-anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia akan menanti orang tuanya di pintu surga. Sehingga kalau orang tua ditinggal mati anaknya, bersabar. Karena ada orang tua yang ditinggal mati anaknya nggak sabar. Bahkan dia mungkin marah-marah sama Allah. Ya Allah, kok bisa ya Allah anakku mati? Aku padahal banyak sodako, aku banyak gini. Maka jangan mengharapkan syafaat. Tapi orang tua yang sabar menerima musibah itu, maka insya Allah anaknya akan menanti orang tuanya di pintu surga. Anak perempuan itu beda sama anak laki. Yang merawat anak perempuan 3 atau 2, maka anak perempuan itu akan menjadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Kenapa jemaah? Iya, yang bisa jawab dapat hadiah. Kenapa kok kalau merawat anak perempuan itu bisa menjaga orang tuanya dari api neraka? Tidak seperti anak laki. Kalau kita membesarkan anak laki 3, 4, 5, tidak ada fadilah tersebut. Tapi khusus untuk merawat anak perempuan ada fadilah tersebut. Siapa yang mau jawab? Nah, itu ada yang angkat tangan? Hingga dinikahkan oleh suaminya, maka orang tuanya akan mendapatkan balasan surga. Nanti di akhirat siapa pemiliknya akan menjadi orang tuanya. Tuh, kenapa kalau perempuan seperti itu, laki tidak? Pertanyaannya kenapa? Ada apa dengan perempuan? Nah, nih ada yang mau jawab di sini. Ini cepat. Nah, karena anak perempuan itu menjadi sebab masuk surga dan neraka orang tuanya jika tidak memberikan pendidikan yang baik, menikahkan dengan suami yang baik, dan memberi makan pendidikan dan sebagainya yang baik. Kenapa kok perempuan? Kalau laki kok tidak? Pertanyaan itu, apa yang spesial dari perempuan ini? Artinya orang tua juga wajib mendidik anak lakinya, yang mengajari ilmu buat anaknya, bahkan anaknya bisa menyeret orang tuanya ke neraka. Sama sebenarnya. Tapi untuk perempuan ada keutamaan tersendiri. Nah, barangkali bisa ditambahkan dikit gitu. Karena surga itu di telapak kaki itu. Masya Allah. Belum kayak. Itu ada yang mau jawab selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu Khalilullah. Masya Allah. Kayaknya bisa jawab. Insya Allah. Yuk sekedar tambahan Ustaz, mungkin secara logika saja, karena kalau perempuan bisa melahirkan, sedangkan laki-laki tidak bisa. Masya Allah. Nah, cuma tambahannya masih kurang. Nah, jamaah, karena sejatinya orang tua capek membesarkan anak perempuan, mendidik anak perempuan, menyekolahkan anak perempuan, menikah di bawah suaminya. Orang tua nggak dapat apa-apa aja. Artinya kebaktian itu perempuan kepada siapa? Suaminya. Makanya orang tua yang membesarkan anak perempuan, yang mungkin dia berpikir, ya Allah ya anak capek-capek besarkan, tahu-tahu datang lelaki dibawa sama dia. Itu yang menjadikan orang tua mendapatkan keutamaan tersendiri. Kalau anak laki kebaktiannya tetap kepada
orang tuanya, tapi anak perempuan ikut sama suami. Maka bagi orang tua yang punya anak perempuan, jangan berkecil hati, karena sejatinya anak perempuan juga akan memberikan syafaat dengan membangun benteng buat orang tuanya dari api neraka. Dan buat orang tua yang sudah menikahkan putrinya, jangan intervensi dengan rumah tangga anaknya. Karena sebagian orang tua masih berpikir, Ustadz, aneh nyekolahkan dia, tahu-tahu sama suaminya suruh berhenti kerja. Iya, dia sudah miliknya suaminya. Surga dia sekarang itu suaminya. Karena sebagian orang tua merasa marah gitu, karena putrinya yang kuliah kebidanan sampai dibiayai sampai habis jual rumah, ketika menikah dengan suami dan suaminya orang yang cukup, suaminya ngomong, istriku engkau nggak usah kerja, berapa gajimu sebagai bidan, aku double. Baik, barakallahu fikum. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Abidin, saya asli Uger. Masya Allah, Masya Allah. Saya kebetulan mengikuti kajian rutin Ustaz di media sosial dan juga beberapa di online melalui Ustaz. Dan saya alhamdulillah cocok dengan gaya penyampaian Ustaz. Masya Allah. Jadi cocok-cocokan ini. Nah, silahkan. Ustaz, saya punya pertanyaan berkaitan dengan iman. Ada mungkin berangkaian pertanyaan, tapi insya Allah masih terlibat. Pertanyaan saya yang pertama, menurut Ustaz, lebih baik mana? Mencintai atau dicintai? Pertanyaan kedua, dalam kaitan cinta dan mencintai dengan hubungan kita atau relationship-nya dengan Allah, ini dengan Allah jemaah. Nah, jadi kadang-kadang ya silahkan. Ada manusia itu dalam mendeklarasikan dirinya mencintai Allah itu terbagi dalam 3 kelompok. Setidaknya menurut pengalaman saya. Pertama, kelompok yang mendeklarasikan dirinya cinta kepada Yang Maha Kuasa. Namun di banyak ayat dalam kitabnya, salah satu ciri atau indikator seseorang cinta kepada yang dicintai adalah bersyukur. Artinya kalau kita mencintai kepada seseorang, apapun sekecil pemberiannya kita pasti mensyukuri. Namun di kitabnya sedikit orang bersyukur. Padahal banyak kita menganggap diri kita atau musim Ramadan ini mencintai Al-Quran, mencintai Sunnah, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Atau jatuh yang kedua Ustaz, yaitu kepada perkara riya. Diposting kegiatan tadarusnya, diposting kegiatan sosial media semuanya. Apakah itu juga upaya untuk mencintai, ataukah ini jatuh kepada perkara? Atau yang ketiga Ustaz, yaitu menjadikan kelompok orang yang munafik. Di depan orang-orang beriman, mereka menyatakan beriman, mencintai, tapi di kos atau di tempat yang lain seperti dalam Ustaz tidak menjalankan itu. Itu kalau kita manusia mencintai Roh, berusaha mendeklarasikan diri mencintai Rohnya, ternyata susah payah juga. Pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana tanda Allah itu mencintai kita? Jadi kita nggak usah susah payah. Jadi kita pengen tahu apa sih tanda-tanda Allah itu suka cinta pada kita, sehingga kita paling tidak bersyukur, merasa tersanjung dan melakukan semuanya dengan penuh keikhlasan. Terus yang ketiga, Masya Allah. Nah, sabar. Ustaz, kita hidup di akhir zaman. Keimanan orang berubah setiap waktu dan dia bisa membesar, mengecil, menghilang, tumbuh, silih berganti.
Nabi Muhammad SAW cinta kepada Allah itu karena beliau menerima wahyu. Bahkan beliau rutin berjumpa dengan malaikat Jibril, mengabarkan segala berita gembira atau peringat dan sebagainya. Tentu cinta yang kuat, cinta Nabi Muhammad ini sudah tertara kepada Nabi. Begitu juga dengan para sahabat yang tinggal satu zaman dengan Nabi. Mereka melihat Nabi, kesehariannya, perilaku akhlaknya baik sebelum kerasulan maupun setelah kerasulan. Mereka tahu, merasakan sendiri, pandang benar, sehingga mereka cintanya nyata. Dan juga kepada tabi'in, mereka berdasarkan cerita-cerita dan tempat serta apa yang ditinggalkan Nabi itu masih ada. Sedangkan kita saat sekarang hidup di pinggir zaman akhir zaman ini, kita itu seolah-olah, saya waktu kecil merasa cerita-cerita Nabi ini seperti dongeng, karena kita tidak merasa taurat kehancurannya seperti apa, bekas-bekasnya tidak ada. Jadi semua serba abstrak, semua serba cerita. Padahal di Al-Quran kita juga sering kali disinggung mereka menganggap itu seperti dongeng. Kemudian yang kedua, Ustaz, bagaimana cara kita itu, posisi kita yang umat terbaik ini hidup di jauh dengan zamannya Nabi, sedangkan zaman yang sekarang itu semuanya serba mudah untuk memperoleh fitnah atau mendapatkan fitnah. Itu saja Ustaz pertanyaan. Masya Allah, bukan itu saja, itu banyak itu. Nah, pertanyaan yang menarik sekali jamaah. Kalau bicara cinta, cinta itu sesuatu yang abstrak. Cinta itu adalah amalan hati yang memang tidak bisa dilihat, sehingga semua orang mudah mengklaim dia mencintai. Sehingga kalau ditanya mana yang lebih utama, mencintai atau dicintai, tidak akan dicintai Allah kecuali orang yang mencintai Allah. Jadi tentunya lebih utama dicintai Allah. Ketika orang-orang mendeklarasikan cinta, Allah turunkan ayat ujian untuk mengetes cinta. Kalau sekarang di akhir zaman ini ada alat detektor dusta, orang bisa dicek dusta apa jujur. Dulu Allah sudah turunkan detektor tersebut. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika itu engkau akan mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau bicara dicintai, maka posisinya tentu akan tinggi orang yang dicintai. Kalau mencintai, subhanallah, dulu pernah tahu sama Majnun Laila Majnun. Sebenarnya yang betul itu Majnun Laila, karena Laila tidak gila. Yang gila itu Majnun yang mencintai Laila. Laila ini dikatakan adalah wanita yang cantik. Kalau di kampus mungkin dia bunga kampus. Sampai keluar pernyataan kullun yadda'i waslan li Laila. Semua mengaku ada hubungan cinta dengan Laila. Wa Laila la tuqirru bidzak. Tapi Laila tidak mengakui cinta mereka. Jadi yang penting itu adalah dicintai, bukan sekedar mencintai tapi tidak ada bukti. Maka kalau ditanya sekarang, apa tanda Allah mencintai kita? Kalau lihat dunia, ada orang yang Allah kasih kecantikan lebih dari yang lainnya. Ada orang yang Allah kasih kekayaan lebih dari yang lainnya. Ada orang yang Allah berikan kesuksesan dalam kehidupan dia, sehingga dia merasa dicintai Allah. Tapi itu bukan tanda cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu."
Allah berbagi dunia ini kepada semua manusia yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah berikan kekuasaan kepada Fir'aun, Allah berikan kekuasaan kepada Namrud, tapi Allah juga berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Dunia ini bukan ukuran cinta. Makanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi tanda Allah mencintai kita, lihatlah di mana Allah meletakkan dirimu. Kalau kita berada di tempat kemaksiatan, jelas Allah tidak cinta kepada. Tapi kalau kita Masya Allah, tahu-tahu bisa puasa Senin Kemis. Ada orang yang nggak bisa. Dia, ya Allah, kok Allah kasih kekuatan sama aku. Tahu-tahu dia bisa baca Al-Quranul Karim. Bukan nggak belajar, dia punya keinginan membaca Al-Quranul Karim. Jadi tanda cinta Allah, apabila Allah meletakkanmu di tempat-tempat yang Allah ridhai, berarti Allah cinta. Bagaimana untuk mendapatkan cinta Allah tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Amalan yang paling dicintai Allah itu yang wajib-wajib. Tapi kemudian hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu. Sampai akhirnya aku cinta kepada orang itu. Jadi kalau melaksanakan kewajiban saja standar jamaah. Tapi kalau orang sudah naik melaksanakan yang sunnah, ini usaha untuk meraih cinta Allah. Kalau sudah Allah cinta, kata Allah, kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran dia. Artinya dia tidak akan mendengarkan kecuali yang diridhai Allah. Coba nih buat para mahasiswa, lihat dalam sehari berapa kali mendengarkan Al-Quran Karim, berapa jam, dan berapa jam mendengarkan omong kosong yang tidak ada gunanya. Kalau kita suka mendengarkan Al-Quranul Karim, insya Allah tanda cinta. Wa basarahu alladhi yubsiru. Aku akan jadi pandangan mata dia yang dengannya dia memandang. Coba kita lihat. Yang anti lihat di handphone itu apa sepanjang hari? Drakor. Iya, di sini ada yang kena. Ada yang suka drama Korea? Bener gak ada? Jamaah, kalau antum suka, kalau anti suka melihat drama Korea, kayaknya Allah gak cinta. Kenapa? Yang anti lihat itu orang-orang yang tidak pernah sujud sama Allah. Wajah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu anti lihat. Imam Ahmad bin Hanbal itu, dia mengatakan, aku itu takut melihat orang, aku nggak mau melihat orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Gimana aku mau lihat, memandang wajah orang ini? Sampai seperti itu. Artinya dia sampaikan, kalau Allah cinta sama kita, Allah akan jadi pandangan mata kita. Kita tidak akan memandang kecuali yang diridhai Allah SWT. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia menyentuh. Dia tidak akan menyentuh kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Artinya dia tidak akan berjalan kecuali di tempat-tempat yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Jadi tanda cinta kepada Allah, tanda dicintai Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah berbagi keimanan kepada kita. Baik. Kemudian berkaitan dengan iman yang naik turun di masa sekarang ini. Gimana Ustaz? Dulu kan yang hidup di masa para sahabat, pantas mereka imannya kuat ya. Mereka karena melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi berjumpa dengan Jibril, tabi'in berjumpa dengan para sahabat. Ana mau tanya, Abu Jahal berjumpa nggak sama Nabi? Abu Lahab berjumpa nggak sama Nabi? Berjumpa, melihat, tapi nggak beriman. Jadi kalau bicara iman ini bukan karena berjumpa. Karena ada orang-orang yang berjumpa bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi iman itu adalah keyakinan di hati. Dan semua keyakinan itu dengan berita, dengan kabar. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa disebut As-Siddiq?
peristiwa pada tahun 11 kenabian atau 10-11 kenabian, ketika Rasul SAW Isra Mi'raj, itu sebagian orang Islam murtad karena nggak percaya. Mana mungkin engkau bisa sehari sudah sampai ke Palestina, balik lagi, padahal kita naik onta itu 1 bulan baru nyampe, balik lagi 1 bulan, 2 bulan, engkau nggak sampai 1 malam udah balik ke sini. Itu ujian. Akhirnya Abu Jahal ketika mendengar itu datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, engkau tahu nih ada berita baik nih, temenmu nih katanya baru saja datang dari Masjidil Aqsa terus balik lagi ke sini, kata dia. Ini apa bukan hoax mungkin bahasanya, ini dusta, kata dia. Apa kata Abu Bakar? Lau qalahu, kalau Nabi mengatakan itu aku percaya. Abu Bakar, kau percaya? Sesuatu yang nggak masuk akal. Kata Abu Bakar, aku ini percaya dengan berita dari langit yang tiap hari naik dan turun, apalagi cuma ke Palestina terus balik lagi. Maka kalau bicara iman itu adalah keyakinan. Rasul SAW menjelaskan tentang orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani. Termasuk orang yang paling cinta kepada aku adalah orang yang belum pernah memandangku, belum pernah memandang Nabi Muhammad SAW. Wadda law ra'ani bimalihi wa ahli, tapi dia siap mengorbankan keluarganya dan hartanya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW karena keyakinan. Maka yang perlu ditumbuhkan itu kalau bicara keyakinan ini, keyakinan itu ada 3 tingkatannya. Siapa yang tahu? Anak kasih hadiah, masih tinggal 2. Tingkatan keyakinan. Ya, fadhal. Mana mic-nya? Keyakinan ada 3 tingkatan. Yang pertama, ilmu yang didapat dari informasi yang akurat. Namanya apa? Ilmul yaqin. Yang kedua, keyakinan yang berdasarkan pandangan mata atau ainul yaqin. Ainul yaqin. Yang ketiga, keyakinan yang berdasarkan merasakan atau hakul yaqin. Nah, jadi kalau kita bicara surga, kita ini baru ilmul yaqin. Kapan ainul yaqin? Nanti di padang mahsyar melihat. Kapan hakul yakin? Ketika merasakan. Penghuni surga pun, penghuni neraka pun seperti itu. Allah mengatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Engkau kalau punya ilmu yakin, engkau akan melihat. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Sekarang engkau melihat dengan ilmu yakin, tapi nanti engkau melihat dengan ainul yakin, dan buat orang-orang kafir akan merasakan hakul yakin tatkala dia dibakar dalam neraka. Nah, fadhal hadiahnya diberikan. Baik. Pertanyaannya mudah-mudahan sudah terjawab. Kemudian bicara iman, kita perlu minta iman sama Allah. Karena di masa sekarang ini godaan begitu besar. Ana rasakan ketika ana jadi mahasiswa, ana tidak diuji dengan handphone. Anak kuliah nggak punya handphone. Akhirnya dalam perjalanan kuliah punya handphone, tapi handphone Nokia 3310 yang hanya bisa buat telepon dan SMS. Dan itu kalau mau telepon mikir karena pulsanya mahal. SMS pun mahal, sekarang tidak. Makanya sebagian siswi atau mahasiswi itu kerjanya itu pegang handphone terus. Karena dia bisa terkoneksi dengan alam maya itu tanpa terputuskan. Maka coba di asrama atau di asrama boleh pakai handphone? Sekali-kali 1 pekan tanpa handphone. Perlu dicoba, coba. Perlu dicoba. Dan apa yang akan dirasakan ketika 1 pekan tanpa handphone? Kalian akan merasakan kegembiraan yang tidak pernah dirasakan. Wallahi jamaah, handphone ini mengambil kebahagiaan kita semua. Jadi kalau bicara keimanan, mau tidak mau kita mengkondisikan. Kalau kita tahu handphone mengganggu kita, kita tinggal. Coba
Ana rasakan ketika handphone ana habis baterainya, hidup ana tenang. Tapi sebagian orang beli power bank karena dia tidak ingin tenang hidupnya. Terus dia ingin rusak. Allahu Akbar. Baik, pertanyaan selanjutnya terakhir. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa cara jika ingin mendapatkan kenikmatan puasa itu terdapat dua syarat, yaitu yang pertama niat, yang pertama itu iman dan ihsan, sedangkan ihsan sendiri itu niat. Lalu pada zaman Rasulullah dan para Rasul itu tidak pernah mengajarkan cara mendapatkan niat, karena niat itu letaknya terdapat di hati. Namun pada zaman sekarang itu sekarang niat puasa maupun niat sholat itu dilakukan sampai orang misalnya itu mendengar, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, ya jemaah, berkaitan dengan niat, semua para ulama sepakat bahwa niat itu letaknya di hati. Ketika mereka ditanya bagaimana niat, mereka menyebutkan kalau niat puasa maka nawaitu sauma ghadin, tapi itu pun di dalam hati. Nggak perlu diucapkan dengan lisan. Karena hakikatnya kalau ada orang niat sholat asar, dalam hati dia niat sholat asar, tapi dalam lisannya mengatakan nawaitu sholat adzuhri 4 rakaat. Di hati dia niat sholat asar. Yang terhitung itu niat lisan atau niat hati? Hati. Makanya lisan, antum nggak perlu cerita sama orang, saya sedekah 5.000 lillahi ta'ala. Allah tuh tahu antum lillahi ta'ala atau tidak. Memang kalau bicara hukum fikih, mungkin ada beberapa ulama fikih Syafi'iyah yang mengatakan sholat itu butuh talafuz bin niat untuk membantu kita supaya khusyuk. Itu sebagai penjelasan fikih. Tapi kalau dilihat sejatinya tetap kalau mau khusyuk itu bermula dari kita berangkat menuju ke tempat sholat kita. Mulai dari berwudu, kita sudah mengatakan aku akan berjumpa dengan Allah yang Allah tahu tadi aku harus berbuat dosa. Ketika kita menghadap kiblat, kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita hadir dan makna Allahu Akbar kita tahu. Maka kalau bicara niat, tetap yang menjadi ukuran ibadah itu diterima atau tidak adalah niat di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Maka umpamanya Ustaz, ana tadi malam tidak nawaitu shauma ghadin Ustaz, tapi ana sahur dan ana niat puasa, nggak ada masalah. Sejatinya itu yang dikatakan niat. Kalau ucapan itu belum tentu niat. Apakah ketika anti ke pasar anti perlu mengatakan saya mau ke pasar? Artinya hati kita, dengan kita naik motor kita, kemudian kita berangkat menuju pasar, Allah tahu kita niat berangkat ke pasar. Tapi sekali lagi, ada ulama fikih khususnya di mazhab Syafi'i yang berpendapat ya nggak apa-apalah yang seperti itu. Namun setelah ana mengkaji hal itu, tetap yang lebih baik adalah kita menguatkan niat di hati dan tidak perlu melaporkan niat itu kepada orang-orang di sebelah kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah selesai? Terima kasih disampaikan. Demikianlah sesi pertanyaan pada kajian kali ini. Acara selanjutnya yakni doa oleh Ustaz Dr. Syafiq Riza Bersalama LCMA. Kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Bersalama LCMA kami persilahkan. Masya Allah. Nggak usah dipersilahkan pun Ustaznya sudah berdoa. Nah jamaah, jadi kalau bicara doa Ramadan ini bulannya doa. Doanya orang yang puasa itu mustajab.
tolong manfaatkan waktu-waktu luang itu untuk minta apa saja sama Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak bisa berdoa, download aplikasi doa. Iya, ada di antara kita yang seharian nggak berdoa. Dia punya kesempatan minta, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian minta aku kasih. Tapi kita nggak minta. Allah katakan ud'uni astajib lakum, minta aku kasih. Maka nasihat ana, buka aplikasi doa Rasul SAW, kemudian baca Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya kami akan terhalang dari perbuatan dosa, dan berikan kepada kami bagian dari keyakinan ya Allah yang dengannya kami bisa menerima takdir yang Engkau tentukan ya Allah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan kepada kami ketaatan kepadamu ya Allah yang dengannya kami bisa masuk surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami ya Allah, dan jangan jadikan ambisi terbesar kami adalah dunia. Wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla dhalika minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.